Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diterangkan bahwa Raden Wirobumi atau Aji Notorojo telah bertemu dengan Rakrian Mukia Gajah Enggon, yang mana Wirobumi menjelaskan kepada Mahapatih Gajah Enggon bahwa dirinya tidak terima kalau ibunya dibuat permainan oleh orang-orang tertentu dengan mengirimkan ular-ular yang ada di biliknya sehingga ibunya digigit ular. Untung ada orang tua yang berasal dari Pangpang, yaitu Brahmana Prabaswara, yaitu eyang atau kakek dari Raden Wirobumi, sehingga ibunya bisa ditolong oleh kakeknya. Dan juga diketahui bahwa Prabu Hayam Wuruk ternyata bukan sakit biasa. Menurut keterangan dari Prabaswara, yaitu Brahmana Pangpang yang merawat Prabu Hayam Wuruk, maka sakitnya Prabu Hayam Wuruk setelah diteliti dari muntahan-muntahan, ternyata Prabu Hayam Wuruk ada indikasi kalau diracun orang. Oleh sebab itu, dua kejadian ini menjadikan Wirobumi, ayahnya diracun orang, ibunya dikirimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikirimi ular-ular berbisa. Sehingga kesimpulannya, Wirobumi harus menuntut kemana? Tidak ada pengadilan. Oleh sebab itu, Gajah Enggon sendiri pada waktu itu dikata-katain oleh Raden Wirobumi kalau Gajah Enggon sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Mestinya harus diadakan penyelidikan siapa orang-orang di balik ini semua. Tetapi kelihatannya semuanya dalam keadaan diam, tidak mau berbuat apa-apa. Karena orang-orang pembesar Majapahit, termasuk Gajah Enggon sendiri, sudah tahu siapa yang melakukan itu semuanya, yaitu orang-orang yang tergabung di dalam Pahom Narendra, yaitu masih keluarga dari raja sendiri. Oleh sebab itu, Wirobumi melakukan tindakan sendiri, melakukan apa yang ingin dilakukan untuk menghukum orang-orang yang melakukan makar terhadap orang tuanya. Karena meracun raja adalah makar. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, prajurit yang diundang oleh Wirobumi semakin banyak. Mereka banyak berkumpul di alun-alun. Dan sampai malam, prajurit-prajurit itu tidak bergeming di alun-alun. Dan jumlahnya semakin bertambah banyak. Akhirnya, mereka juga berkonsentrasi di balai keprajuritan. Akhirnya, Wirobumi setelah mengumpulkan banyak prajurit, Gajah Noropati, orang yang selalu bersama-sama dengan Wirobumi,
bertanya, "Wahai Kang Mas ini akan melakukan apa? Mengumpulkan banyak prajurit seperti ini. Tindakan Kang Mas ini bahaya." Benar, aku mengumpulkan prajurit-prajurit ini, wahai Adimas, Gajah Norpati. Ini merupakan sebuah bentuk kekesalan saya, bahwa saya bisa melakukan untuk menghukum orang-orang yang ada di balik peristiwa-peristiwa ini. Tapi terserah nanti apa yang akan terjadi. Aku sendiri tidak bisa membayangkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, teguran dari Gajah Norpati, Wirobumi sendiri tidak bisa menjelaskan tujuan yang semestinya. Wirobumi hanya mengumpulkan orang-orang, prajurit-prajurit itu. Yang jelas adalah Wirobumi mencari simpati dari para prajurit. Oleh sebab itu, setelah mereka berkumpul di balai keprajuritan, dan mereka sampai malam tidak bergeming, ada yang konsentrasi di alun-alun, ada yang konsentrasi di balai keprajuritan. Dan setelah itu Wirobumi berdiri dan memberikan penjelasan. Siapa di antara prajurit-prajurit yang hadir di tempat ini yang belum tahu kalau orang tuaku dikirimi berkantong-kantong ular yang berbisa, sehingga ibuku kakinya digigit oleh ular berbisa? Tentu tidak mungkin ada ular yang datang sendiri di istana. Apalagi ular-ular itu sudah jelas ada di dalam kantong. Berarti ada yang mengirimkan. Siapa yang mengirimkan? Tentu kalian semuanya sudah paham, bukan? Orang-orang yang ada di balik peristiwa ini, orang-orang yang tidak suka kepada ibuku, Bini Aji. Kemudian, siapa yang belum tahu kalau orang tuaku, Prabu Hayam Wuruk, diracun oleh orang? Begitu Wirobumi mengatakan Prabu Hayam Wuruk diracun oleh orang, maka prajurit-prajurit itu semuanya terkejut. Karena prajurit-prajurit itu mengira bahwa Prabu Hayam Wuruk adalah sakit biasa, tidak diracun orang. Tetapi kali ini Prabu Wirobumi, Raden Wirobumi, putranya, mengatakan bahwa ayahnya diracun oleh orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara prajurit-prajurit sampai malam hari itu masih terus berdatangan dan konsentrasi di alun-alun, entah sudah berapa ribu orang yang hadir. Sedangkan para pimpinan-pimpinan yang sekelas senopati dan sekelas lurah, maka konsentrasinya berada di balai keprajuritan. Orang-orang yang sudah berkumpul di balai keprajuritan, yaitu Senopati Dipo Manguri, Senopati Kebo Bangat, Senopati Aryo Wiyoso, Senopati Padang Gaung, kemudian Lurah Prajurit Singo Darpito, kemudian Lurah Prajurit Bongkang Kapti, Lurah Prajurit Manduro Sewu, dan
lurah prajurit Kudo Narakso, termasuk Raden Gajah, orang yang kemana-mana selalu ikut bersama dengan Raden Wirobumi. 10 orang kumpul di balai keprajuritan. Pimpinan-pimpinan prajurit berkumpul di balai keprajuritan. Kemudian Wirobumi berdiri memberikan pidato di hadapan para senopati. Selamat datang kepada sahabat-sahabat Wirobumi yang sudah hadir di tempat ini. Begitu bunyi dari pidato Wirobumi. Kemudian Wirobumi bertanya kepada para pemimpin prajurit, sahabat-sahabatku yang sudah berkumpul di tempat ini, aku bertanya kepada kalian, masih adakah di antara kalian yang belum mengetahui tentang ibuku dikirimi berkantong-kantong ular berbisa, dan kemudian salah satu di antara ular itu ada yang menggigit ibuku? Ular berbisa menggigit kaki ibuku. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang mengirimi? Siapa yang mengirim berkantong-kantong ular itu yang dikirimkan di bilik ibuku? Kemudian ibuku salah apa sampai mereka menginginkan nyawanya? Siapa di antara kalian yang punya ibu ingin dibunuh orang kemudian tidak marah? Sahabat-sahabat Wirobumi, tahukah kalian bahwa Prabu kita Hayam Wuruk sakit, bukan sakit biasa. Prabu Hayam Wuruk sakit karena diracun oleh orang. Kalau ada upaya orang meracun seorang raja, apa itu namanya? Maka para prajurit, senopati dan lurah itu serentak menjawab, itu makar. Benar, itu adalah makar. Perbuatan ingin membunuh raja adalah perbuatan makar. Berdasarkan penelitian, keterangan dari eyang saya yang ahli di dalam bidang pengobatan, muntahan dari Prabu Hayam Wuruk setelah diteliti, ternyata Prabu Hayam Wuruk bukan sakit biasa. Prabu Hayam Wuruk ternyata sisa-sisa makanan dari untahan Prabu Hayam Wuruk diteliti mengandung racun. Berarti ada orang dari kelompok tertentu yang ingin meracun Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk adalah pimpinan negara, Raja Mojopahit, dan juga sekaligus sebagai ayahku. Sekarang pertanyaannya, apakah tindakan para pembesar yang ada di kerajaan Mojopahit ini, apakah mereka melakukan penyelidikan? Apakah mereka melakukan penelitian? Tidak ada. Kemudian aku sebagai anak lapor kepada siapa kalau rajanya dalam keadaan sakit? Kemudian siapa yang mengendalikan pemerintahan ini? Oleh sebab itu, sahabat Wirobumi,
kalian aku kumpulkan di sini. Tiba-tiba yang lain mengatakan, kemudian apa yang harus kita lakukan? Wirobumi rupa-rupanya bingung juga. Kemudian, sahabat Wirobumi, apa yang harus kita lakukan? Aku menginginkan untuk menghukum orang-orang yang telah meracun Prabu Hayam Wuruk dan juga yang mengirim ular-ular berbisa kepada ibuku. Kemudian ada yang nyaut lagi, kalau begitu berikan perintah kepada kami. Apa yang harus aku lakukan? Sebentar. Jangan tergesa-gesa dulu. Kita tidak boleh gegabah sebelum ada perintah dari aku. Maka jangan kamu semuanya bergerak. Jangan ada yang bergerak tanpa perintah dari aku. Tiba-tiba lurah-lurah prajurit itu kemudian berdiri dan kemudian berbaris di belakang Wirobumi. Hal itu menunjukkan dirinya setia terhadap Wirobumi dan siap membela Wirobumi. Kemudian diikuti yang lain berbaris di belakang Wirobumi. Tiba-tiba Senopati Dipo Manguri, wahai Raden, apakah tindakanmu seperti ini? Apakah boleh dikatakan keterlaluan? Kemudian Wirobumi mengembalikan apa yang disampaikan oleh Senopati Dipo Manguri. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah tindakanku seperti ini sudah keterlaluan? Aku bertanya kepadamu, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku akan mengatakan, tapi aku minta untuk berbicara hanya 4 mata. Baiklah, kalau begitu. Maka prajurit-prajurit yang lain sedang menyaksikan. Dan kemudian Wirobumi mengajak Senopati Dipo Manguri untuk menuju ke sebuah tempat. Hanya berdua. Sekarang kita berdua. Bagaimana menurut kamu? Apa tindakan saya ini sudah keterlaluan? Mohon ampun, Raden. Bukan aku membenci Raden. Bukan aku tidak suka kepada Raden. Tetapi apa yang aku ucapkan ini justru malah sebaliknya, yaitu mengkhawatirkan Raden. Apa yang kamu khawatirkan? Paling tidak 2 hal yang Raden harus ingat. Apabila prajurit-prajurit ini terus bertambah dan berkumpul di tempat ini, kemudian prajurit-prajurit ini tiba-tiba bergerak, maka mungkin dalam keadaan normal Raden bisa mengendalikan. Tetapi pada suatu saat prajurit-prajurit yang jumlahnya sekian banyak ini akan lepas kendali. Kalau sudah lepas kendali, maka sungguh mengerikan. Akan terjadi pembunuhan-pembunuhan
dan akan terjadi perang saudara. Itu yang pertama yang harus Raden ingat. Inilah yang saya katakan, justru aku sangat, dalam bahasa ngiman Raden. Kemudian yang kedua, Raden lupa. Di balik kekuatan orang-orang itu, ada yang namanya Sabto Prabu. Orang-orang yang ada di sana memiliki banyak pengikut dan memiliki banyak pengaruh. Dan pengaruhnya besar. Itu juga harus diperhitungkan, Raden. Kalau hari ini Raden bisa menggerakkan prajurit penuh dengan jumlah di alun-alun ini, itu belum ada apa-apanya. Kalau mereka mau menggerakkan orang-orangnya, berapa satu alun-alun? Paling-paling puluhan ribu. Tetapi kalau mereka, kekuatan Sabto Prabu, bisa ratusan ribu, itu harus diperhitungkan, Raden. Oleh sebab itu, Raden, jangan ditempuh cara seperti ini. Ayo kita tempuh dengan cara yang lain. Karena Raden harus ingat, bukan hanya Prabu Hayam Wuruk yang sekarang baru tahu kalau sekarang Prabu Hayam Wuruk sakit bukan sakit biasa, tapi sakit diracun orang. Dan juga ibu dari Raden, Bini Aji, juga dikirimi ular-ular yang intinya adalah ingin membunuh Hayam Wuruk dan ingin membunuh Bini Aji. Tetapi Raden, apakah Raden sudah tahu kalau Raden Noropadio, suami dari Kusuma Wardani, sekarang musnah, tidak tahu di mana? Duh, benarkah Noropadio kan pergi? Yang kemarin kan nyusul eyang saya, benar kan? Noropadio yang menuju ke Belambangan kan tidak mungkin. Tujuannya adalah Ujung Galuh. Tetapi mungkin saja karena kapal-kapal itu sudah berlayar, akhirnya dia kembali menuju ke rumahnya. Sehingga orang tuanya memberikan tahu kepada kita bahwa Noropadio di tengah malam mampir. Setelah itu dia berkuda, dan setelah itu sudah tidak ada kabarnya. Menurut dugaanku, ini juga dilenyapkan oleh mereka. Oleh sebab itu, Raden, kita harus berhati-hati. Jangan bertindak seperti ini. Ini sungguh sangat membahayakan. Membahayakan kepada keselamatan Raden. Dan sehingga tujuan Raden yang sebenarnya justru malah gagal. Baiklah, terima kasih. Ini satu poin penting buat saya. Kalau begitu bagaimana? Aku menyarankan agar berangsur-angsur para prajurit ini dipulangkan, dikembalikan. Dan kemudian nanti kita akan menyusun kekuatan dalam bentuk yang lain. Sehingga kita tidak bisa dibaca oleh mereka. Sekarang ini Raden sudah dibaca oleh mereka. Dan mereka membiarkan tentara-tentara itu kumpul di alun-alun. Mereka menunggu kalau ada kekacauan. Setelah itu Raden dituduh sebagai makar. Padahal yang makar sesungguhnya adalah mereka. Tetapi sekarang dibalik
bukti mengatakan bahwa Raden Wirobumi makar. Itu yang aku takutkan, Raden. Makanya aku sarankan, akhiri, pulangkan prajurit ini. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Pemirsa dimanapun ada berada. Kemudian setelah dua orang ini bertemu dan kembali, kemudian memberikan isyarat tepuk tangan, maka seluruh prajurit itu bertepuk tangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.